ngerasa ada sesuatu yang nyentuh di bagian daerah vital aku bang. Lebih tepatnya kayak ada yang ngejilatin. Jadi kayak alat vital aku dijilatin kayak gitu bang. Tapi aku nggak bisa ngelihat sosok apa itu. Cuman aku bisa ngerasain gitu, itu kayak semacam lidah gitu bang. Si lidahnya itu kayak nempel, kayak ngejilatin bagian vital aku bang. Ini kasus kamu nih serius banget loh. Karena total berarti sampai kemarin tuh udah berapa tahun? Terhitung dari 2018 pokoknya. 2018 sampai 6 tahun? Ya. Hampir setiap hari ngalamin kayak gitu? Jadi tiap minggunya itu selalu ada. Sebentar lagi Om Mamat season 5 akan mulai guys di pertengahan bulan Mei. Kira-kira ada usul apa nih buat Om Mamat season 5? Boleh banget komen di bawah. Hari ini gue dikirimin cerita dari seorang narasumber yang katanya dia disukai oleh jin. Bahkan sampai ke bagian fisik tubuhnya. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Intan. Halo Bang Fajar. Makasih nih, katanya asal dari Garut ya? Ya betul, aku dari Garut asalnya. Oh dari Garut ya. Di Garut itu memang banyak tukang potong rambut ya? Ya, selain ada tukang potong rambut, ada tukang domba juga bang. Tukang domba, Ya. Domba Garut ya? Domba Garut. Iya, Jadi iya, kalau iya. kalian mau pesen domba Garut, boleh hubungin ke saya bang. Oh ternyata punya domba Garut? Ada kenalan temen. Oh ya, nanti saya pesan ke kamu ya. Boleh. Nah katanya selama 2 tahun itu disukai sama jin. Ya betul. Sampai ke fisik juga? Ya lebih tepatnya itu tiap malam itu aku ngerasain di ketindihan gitu bang, dierep-erep. Cuman aku nggak bisa ngelihat sosoknya itu seperti apa, cuman aku bisa ngerasain. Ngerasainnya kayak gimana? Jadi posisi keerep-erepnya itu mereka itu selalu posisinya di atas aku bang. Jadi otomatis aku bisa ngerasain gitu bentukan mereka itu kayak gimana. Nah tiap malam itu beda-beda gitu bang bentukannya. Ada yang tinggi kurus, ada yang badannya gempal gitu. Pokoknya beda-beda lah tiap malamnya. Katanya bahkan sampai ke fisik ya disukainya itu ya? Ya bahkan itu ke daerah yang vital bang. Kenapa kok akhirnya ngirim cerita ke RJL, kenapa? Karena aku gak mau ngerasain ini sendirian gitu bang, sama Mau share aja gitu ya? Pengen share pengalaman aku gitu. Jangan sampai kayak kamu gitu lah yang ngalamin. Oke, ditahan dulu ceritanya Mbak Intan. Boleh. Jangan lupa Om Mamat season 5 pertengahan bulan Mei. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya Kak Intan, awal mula ceritanya itu kayak gimana? Jadi awal mulanya itu sekitar tahun 2018 bang, pas aku lulus SMA. Pas lulus SMA itu awalnya aku niatnya mau kuliah gitu bang. Cuman kuliahnya itu pengennya ke salah satu apa ya namanya? Universitas top? Ya, universitas yang terkenal gitu. Cuman kayak gak ini bang, gak lolos gitu bang. Akhirnya aku mutusin buat nyari kerjaan aja gitu daripada aku stres gitu bang. Karena gak dapet di universitas yang aku inginin gitu. Akhirnya aku nyari-nyari lah itu kayak bikin lamaran. Pengennya itu aku kerja di Jakarta bang, cuman gak ada yang nyangkut di Jakarta. Nah akhirnya aku iseng-iseng ngelamar di perusahaan-perusahaan yang ada di Cikarang. Nah akhirnya aku dapet salah satu perusahaan otomotif di Cikarang gitu bang. Lebih tepatnya di Cikarang Timur.
Nah kebetulan di Cikarang itu aku udah ada kakak bang yang udah punya rumah di Cikarang juga. Jadi aku bisa nebeng dulu buat tinggal sementara gitu. Buat ngirit-ngirit juga pengeluaran gitu bang. Iya, Aku kalau ngekos kan lumayan ya. Ya lumayan. Jadi aku nebeng gitu bang sama abang selama beberapa waktu sekitar 1 bulanan. Nah pas 1 bulanan itu aku udah mulai kerja kan. Awalnya itu masih training gitu bang, jadi kerjaannya itu gak terlalu berat. Jadi setelah sebulan aku udah ditaruh di di line gitu. Udah dapat kerjaan gitu, udah dapat job desk kayak gitu. Jadi buat info ke kalian, jadi aku kerjaannya itu berdiri bang. Berdiri? Nggak duduk, nggak. Jadi kerjaannya itu megang mikroskop, berdiri, jadi selama 12 jam, jadi capek gitu bang. Nah, suatu ketika pas aku nginep di rumah abang itu, udah sekitar 1 bulanan gitu, entah capek atau kayak gimana, aku tuh ini bang, aku iseng-iseng foto malam-malam selfie awalnya di kamar aku sendirian gitu. Nah posisinya tuh aku megang kamera Instagram tapi. Nah di belakang aku itu ada jendela yang menghadap langsung ke taman bang. Jadi malam-malam itu aku foto selfie gitu. Aku ngeliatin di belakang aku kok ada yang aneh gitu bang. Pas aku lihat-lihat, pas aku tegasin lagi kok si itunya tuh kayak lebih solid gitu bang. Pas aku tegasin lagi, aku ngelihat pocong. Nah si pocongnya itu kan biasa kita lihat di TV kayak gitu, pocongnya itu biasa kurus kayak gitu ya. Nah ini yang aku lihat itu pocongnya gendut bang, gempal gitu. Jadi pocongnya itu ada di jendela itu bang. Nah aku ngelihatnya cuman ada di HP bang, belum sempet nengok ke belakang. Udah ada bau gitu bang yang nyengat. Jadi aku kayak takut gitu buat nengok ke belakang. Tapi akhirnya aku beraniin diri buat memastikan apa itu yang aku lihat itu apa gitu. Ternyata pas aku lihat ke belakang emang ternyata gak ada apa-apa. Cuman aku nyium baunya doang sama lihat gambar pocong itu di kamera gitu bang. Bau apaan? Kayak bau angus gitu, kayak kebakar gitu bang. Pokoknya yang aku lihat itu pocong gempal, gendut gitu bang. Nggak kayak biasanya gitu. Kan orang lain biasanya lihat pocong kurus-kurus gitu. Gitu. Nah setelah beberapa bulan tinggal di rumah abang, aku mutusin buat nyari kontrakan bang. Karena aku ngerasa udah kerjaan capek banget ya. Ditambah lagi dari tempat tinggal, dari rumah abang ke tempat kerja itu cukup jauh gitu bang, belum lagi macet segala macam. Jadi aku minta tolong abangku buat dicarikan kontrakan gitu bang yang lebih dekat sama tempat kerja. Nah akhirnya abangku nyarilah itu kontrakan. Dapatlah itu kontrakan yang dekat dengan tempat aku kerja sekitar 5 menit bang dari kontrakan ke kantor itu. Terus di hari pertama aku di kontrakan yang baru itu, kan semua teman-teman aku pada bantuin bang. Jadi di kontrakan itu udah ada teman-teman yang satu kerjaan bang. Jadi mereka itu pada punya kontrakan di sana gitu. Nah dari sana teman-teman aku itu pada bantuin aku bang buat
bawain barang-barang aku. Soalnya aku pilih kamarnya itu yang di lantai atas bang. Jadi kontrakannya itu ada 2 lantai. Nah aku pilih yang lantai kedua bang. Nah aku bikinin itu bang, minum kayak kopi kayak gitu buat teman-teman yang udah bantuin. Nah udah beres nih, kayak ngeberesin, ngetatain barang-barang aku semua. Akhirnya aku di sore harinya kayak nyuci itu bang, gelas bekas itu kopi yang aku bikin gitu bang. Nah sayangnya di kontrakan itu gak ada wastafelnya bang. Jadi tempatnya itu cukup luas, cuman yang disayangin gak ada wastafelnya bang. Mau gak mau nyuci apapun harus semuanya di toilet gitu. Nah pas aku mau nyuci gelas-gelas itu bang, aku kan posisinya jongkok ya. Aku jongkok, aku bersihin gelas-gelas kayak gitu. Tiba-tiba dari belakang itu ada yang ngedorong aku bang, dari belakang. Sampai aku tuh kayak nyungsep iya gitu, kayak udah jatuh gitu ke bawah ya bang. Sampai telapak tangan aku nahan gitu ke lantai itu, ke lantai toilet, karena dorongannya itu cukup kerasa banget sama kuat banget gitu bang. Sampai si gelas-gelasnya itu ikut pada berjatuhan gitu. Nah dari sana aku gak terlalu dipikirin banget gitu bang, karena aku juga capek juga gitu abis nata-nata barang semuanya. Nah pas di malam hari aku udah ditinggal tuh bang sama abangku. Jadi aku udah mulai tidur sendirian di kontrakan itu. Nah jadi mungkin karena terbiasa dengan udara Garut bang ya, karena udara Garut itu dingin gitu ya. Nah sedangkan aku tinggal di Cikarang kayak kaget gitu. Jadi panas gitu, tiap malam itu panas banget. Soalnya di kontrakan itu aku nggak pakai AC bang, masih pakai kipas. Jadi tiap malam itu aku kalau tidur nggak pakai baju yang bener bang. Maksudnya cuman pakai daleman doang. Jadi pakai daleman sama celana pendek gitu bang. Nah malam-malam itu aku mulai tidur lah. Nah tidurnya itu aku selalu di atas jam 12 bang, karena memang suka begadang gitu. Gak pernah di bawah jam 12 itu gak pernah gitu, jarang banget. Nah pas aku coba tidur sekitar 30 menitan aku baru merem gitu bang, baru bisa tidur. Aku ngerasa ada yang aneh gitu bang. Ngerasa anehnya karena aku ngerasa ada sesuatu yang nyentuh di bagian daerah vital aku bang. Lebih tepatnya kayak ada yang ngejilatin. Jadi kayak alat vital aku dijilatin kayak gitu bang. Tapi aku nggak bisa ngelihat sosok apa itu. Cuman aku bisa ngerasain gitu, itu kayak semacam lidah gitu bang. Si lidahnya itu kayak nempel, kayak ngejilatin bagian vital aku bang. Terus juga si nafas yang berhembus dari hidungnya itu panas banget bang. Kayak nafas si dianya itu kayak kerasa panas banget di area bawah aku bang. Itu berlangsung nggak cuman malam itu doang, jadi malam-malam lainnya pun aku ngerasain kayak gitu juga bang. Nah pas di malam itu yang kamu rasa? Yang aku rasain ya kayak gitu. Maksudnya kaget dong gitu? Iya kaget, karena aku mikirnya aku kayak sadar gitu. Aku udah nggak di rumah abang gitu, aku udah ngontrak sendiri nih. Aku kan sendirian, ini mikir siapa gitu yang ngejilatin gitu bang. Sedangkan aku kan tinggalnya sendiri gitu bang, gak sama siapa-siapa. Kamu cuma stay aja di kasur berarti? Aku coba berontak bang,
kayak pengen bangun gitu. Cuman si makhluk ini kayak nyuruh aku buat diam gitu. Aku memang nggak bisa gerak gitu. Jadi dia tetap aja gitu ngejilatin sampai ngeraba-raba semuanya. Semuanya? Iya, dari atas ke bawah gitu. Pokoknya daerah-daerah vital aku disentuh lah semuanya sama mereka. Tapi untungnya sampai sekarang gak pernah sampai hubungan seksual gitu. Cuman kayak ngejilatin, ngeraba kayak gitu bang. Pas aku udah sadar, aku sedih kayak gak karuan gitu rasanya bang. Kayak aku kok baru sehari tinggal di sini udah ngerasain hal-hal aneh gitu bang. Jadi aku kayak sedih, kayak campur aduk lah. Maksudnya aku sendirian gitu di sini tuh. Tapi kok ada yang ngegarayangi kayak gitu. Jadi kejadiannya itu bukan cuman semalam doang bang. Jadi di hari berikutnya itu aku ngalamin juga hal-hal yang sama gitu. Kayak digerayangin kayak gitu. Tapi lagi-lagi mereka itu gak nampakin bang. Jadi aku gak bisa lihat mereka, cuman bisa ngerasain gitu bang. Itu bentuknya seperti apa gitu. Di malam kedua apa yang kamu rasain? Sama bang. Jadi malam kedua itu masih ngejilatin kayak gitu. Maaf nih mbak ya, aku tanya kayak gini. Kalau pas di pagi harinya itu ada bercak-bercak basah nggak peninggalan dari setannya? Gak ada bang, cuman aku ngerasain kayak area vital aku memang basah gitu bang. Oke. Tapi aku gak nyaman, sebenarnya gak mau gitu ngalamin kejadian kayak gitu. Cuman si makhluk ini kayak bikin aku nyaman kayak gitu bang, kayak hubungan suami istri gitu. Ini ngeri banget ya? Ya, menurut aku cukup mengerikan juga sih. Bukan cukup lagi, mengerikan ini. Iya memang. Soalnya ketindihan kayak gitu kan menguras tenaga juga bang. Jadi kalau tiap bangun itu aku lemes gitu bang. Jadi apalagi pas kerja, aku tuh selalu ditegur sama atasan bang. Karena kalau kerja selalu lemes gitu bang. Karena memang malam harinya itu kurang tidur karena selalu diganggu kayak gitu bang. Akhirnya aku ngerasa capek gitu bang. Akhirnya aku bilang sama abang kalau tiap malam aku digangguin kayak gitu. Nah pas bilang pun abangku langsung buru-buru bang. Kayak buru-buru mau nyamperin aku. Nah kebetulan hari itu hari Sabtu pas aku dapat lemburan bang. Jadi aku masuk kerja. Jadi abangku datang ke kontrakan, tapi kondisi kontrakan nggak ada aku gitu bang. Jadi dia sendirian ke kontrakan. Aku dapat WA dari abangku kalau dia udah ngelakuin kayak semacam meditasi kayak gitu bang. Dalam meditasi itu abangku kayak komunikasi sama makhluk itu bang, yang ada di kontrakan aku. Jadi isinya dari komunikasi itu intinya si makhluk itu tertarik bang sama aku. Tertarik karena aku kalau tidur suka gak pakai baju, suka cuman pakai daleman doang bang. Jadi akhirnya dari yang awalnya abangku gak tahu kalau aku tidurnya gak pakai baju, sekarang akhirnya tahu gara-gara komunikasi sama si makhluk gaibnya ini bang. Padahal bukan aku yang ngasih tahu. Jadi dari sana juga aku agak malu juga rahasia aku terbongkar gitu. Tapi bukan apa-apa karena aku ngerasa gerah aja di Cikarang kan. Di Cikarang itu beda nggak kayak Garut? Iya, beda banget bang. Planet Bekasi beda banget, jadi udaranya panas lah. Semua orang mungkin yang udah tahu daerah Cikarang
mungkin bisa ngerasain panasnya Cikarang itu kayak gimana bang. Jadi abangku akhirnya tahu aku kalau tidur itu gak pernah pakai baju. Dari sana aku dibilangin lah sama abangku kalau mau tidur itu harus pakai baju bang, biar gak dapat gangguan lagi. Tapi hari-hari berikutnya tetap aja bang, meskipun aku udah berubah gitu, aku tidurnya udah pakai baju, tetap aja bang digangguin. Terus Gangguannya sama juga? Sama juga bang, digerayangi, pokoknya disentuh-sentuh bagian yang vital-vital kayak gitu bang. Nah dari pas abang aku meditasi kayak gitu, gak lama dari sana aku habis kontrak bang. Habis kontraknya sekitar tahun 2020 bang, sekitar bulan Juli, aku ingat banget. Jadi aku mutusin buat pulang langsung ke Garut bang, karena pas aku habis kontrak itu bapak aku lagi sakit juga. Jadi aku mutusin buat nggak dulu nyari kerja. Jadi pas aku nyampe Garut itu bang, buat urusin bapak, aku udah ngeliat kondisi bapak itu udah cuman di kasur aja gitu bang, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah gak bisa aktivitas. Buat berdiri pun harus diboyong gitu bang. Jadi sepanjang hari bapak itu udah ada di kasur gitu bang. Bapak itu sakit udah udah ngelakuin pengobatan medis juga bang, udah ke dokter beberapa kali tapi gak sembuh-sembuh gitu bang, belum sembuh lah. Iya belum sembuh gitu. Akhirnya keluarga kami ikhtiar gitu bang buat cari kesembuhan secara non medis gitu bang. Keluarga aku itu manggil orang yang bisa gitu bang. Itu si orang yang bisanya itu ke rumah bang, malam-malam sekitar abis maghrib gitu. Gak tahu gimana ceritanya, jadi si orang yang bisa ini kayak udah gitu bang kalau bapak aku emang pure sakit karena medis gitu bang, karena stroke gitu, gak bisa, bukan karena ada hal-hal gaib gitu bang. Jadi si orang sakit ini udah gitu kalau bapakku itu memang harus diobatin secara medis gitu bang. Jadi si orang yang bisa itu malah fokus ke aku bang. Padahal aku sebelumnya kan nggak ada komunikasi apa-apa sama si orang yang bisa ini. Tapi si orang yang bisa ini kayak gitu bang, kalau ini anak kayak kenapa gitu. Anaknya itu agak lain gitulah bang. Nah di sana itu aku diajakin ngobrol setelah bapak diobatin, kayak dikasih doa gitu sama orang yang bisa itu. Jadi setelah selesai mendoakan bapak, aku tuh diajak ngobrol bang sama si orang ini, kayak diajak basa-basi dulu lah gitu. Nah setelah itu si orang yang bisa ini mau pamit pulang bang, karena udah beres gitu bang sama bapak aku gitu. Akhirnya pas dia pulang, gak tahu kenapa pas aku mau salaman gitu, aku nyamperin ke dia dengan muka marah gitu bang. Aku kayak tiba-tiba kayak benci aja ke dia gitu. Tiba-tiba aku nyekik bang, nyekik si orang yang bisa ini pas dia mau pulang. Dari sana aku kayak gak bisa terkendali gitu bang. Jadi bisa dibilang aku kesurupan lah kayak gitu. Sampai mukulin dia juga? Gak mukulin bang, jadi kayak nyekik doang gitu. Iya. Gak tahu kenapa pas lihat orang yang bisa ini, aku kayak sebel aja gitu bang. Kayak
nggak mau sebenarnya dia ada kesini tuh, kayak aku terganggu gitu bang. Iya. Jadi dari sana aku nyekik dia, pokoknya udah kacau lah itu. Aku mau nyelakain dia kayak gitu. Akhirnya aku tuh dipegangin sama abangku sama tetangga-tetangga yang cowok-cowok kayak gitu. Pokoknya ada sekitar 4-5 orang yang megangin aku, cowok semua. Dan itu kayak mental gitu bang. Jadi kayak gak bisa nahan aku yang badannya kecil kayak gini, tapi tenaganya besar kayak gitu, kayak cowok tenaganya. Nah dari sana tuh pada mental semua bang, kayak termasuk tetangga-tetangga. Terus juga akunya juga teriak gitu bang, kayak ngomongnya itu gak mau keluar dari sini karena udah nyaman gitu. Si orang yang bisa ini besok-besoknya itu datang lagi bang buat terapi aku gitu bang. Jadi sekitar 3 kali dia datang buat kayak ngobatin aku, bisa dibilang mungkin ruqyah gitu bang. Tapi aku ngerasa itu cuman sementara doang bang. Jadi kayak beberapa waktu aku nggak ngerasain kayak ketindihan kayak gitu di malam-malam harinya. Tapi seminggu kemudian itu malah menjadi gitu bang itunya, ketindihannya. Menjadi-jadinya gimana? Yang biasanya aku cuman ketindihan tanpa ngelihat, nah itu aku ketindihan sambil bisa ngelihat gitu bang, makhluk gaibnya. Karena posisi tidur aku selalu dimatiin itunya, jadi cuman bayangan hitam besar aja gitu bang, aku ngelihatnya kayak gitu. Nah beberapa hari setelah aku ketindihan dan setelah aku diruqyah sama orang yang bisa itu, bapakku itu ini bang, pernah di suatu malam semua orang udah pada tidur nih, cuman aku doang yang belum tidur bang malam itu. Nah aku dengar suara bapakku dari kamar bapakku. Ternyata bapakku teriak-teriak kayak ketakutan kayak gitu bang. Pas aku samperin, bapakku udah itu bang ditutupin sama selimut. Aku liatnya kayak ketakutan kayak gitu. Pas aku buka, aku tanya, bapak kunaon gitu. Bapak kenapa? Bapakku langsung ngomong, itu ada yang cangkung hidung gitu, kayak ada yang tinggi besar gitu, matanya merah, melotot ke bapak takut gitu. Pokoknya bapakku ngomong dalam bahasa Sunda gitu bang. Pokoknya intinya bapakku takut kayak gitu. Terus aku bilang, itunya ngomong gak pak? Maksudnya dia ngomong apa aja gitu. Ngomong, katanya si hantu ini ngomong kalau eta pamajikan aing, sambil nunjuk-nunjuk ke saya bang. Jadi artinya itu istri saya katanya, kata si jin itu bilang ke bapak aku. Jadi dari sana itu aku takut, kayak apa lagi nih gitu, maksudnya aku udah cukup gitu ketindihan tiap malam. Terus ditambah apalagi ini malah ada statement kayak gitu kalau aku ini istrinya gitu bang. Tapi kamu di hari-hari itu juga ngelihat si sosok yang sama? Aku ngelihatnya pas itu doang bang, setelah aku kesurupan gitu. Jadi yang ngelihat itu bapak aku. Nah pas proses ketindihan ngelihatnya itu dia melakukan hal yang sama? Ngelakuin hal yang sama, tapi bedanya nggak ngejilatin kayak gitu bang. Jadi cuman meraba-raba kayak gitu. Nah setelah kejadian bapak aku ngelihat kayak gitu, 2 minggu setelahnya bang, jadi sore-sore kayak setelah asar gitu lah bang, aku kayak santai di kursi sambil scroll reels gitu di Instagram.
tiba-tiba di sebelah kuping aku, di sebelah kanan tepatnya, itu ada yang bisikin bang, suara cowok. Bisikinnya pakai bahasa Sunda bang. Nah, dia bilangnya Poe Sabtu. Nah, kalau dalam diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya hari Sabtu. Aku masih belum tahu nih, maksudnya apa lagi nih itu. Maksudnya di hari Sabtu ini bakal ada apa. Sampai aku bikin status dulu bang, iseng-iseng gitu. Akan ada apa gitu di hari Sabtu. Nah, jadi kayak aku dikasih tanda-tanda ternyata bapakku meninggal di hari Sabtu bang. Kok bisa sama gitu ya? Iya, itu 2 minggu setelahnya, setelah aku dapat bisikan kayak gitu. Sampai sekarang pun masih ngalamin ketindihan kayak gitu bang. Bedanya aku kan udah punya anak suami bang. Nah, belum lama ini 3 hari kemarin aku ngalamin lagi ketindihan bang. Posisinya di malam itu di rumah bang, sama anak sama suami. Aku tidur gitu bang, posisi aku di sebelah kanan, anak sama suami itu di sebelah kiri. Jadi aku nyerong tidurnya itu nyerong ke kiri berarti ya, ke kiri. Jadi aku bisa ngelihat anak sama suami gitu bang. Nah, pas aku udah tidur belum lama, sekitar 10 menitan gitu, kok ada yang meluk aku dari belakang bang. Pas aku buka mata kayak gitu, ternyata suami aku ada di depan apa namanya, hadapan aku gitu. Nah, ini siapa di belakang aku yang meluk aku gitu bang. Aduh, kayak aku ngalamin lagi kayak gini gitu. Sedangkan biasanya kan aku dipeluk gitu sama suami. Nah, ini siapa gitu yang meluk aku dari belakang gitu bang. Nah, pas aku nengok, pas aku ini berontak kayak pengen sadar gitu bang. Pengen sadar dari tidur ini, aku akhirnya bangun tuh. Kayak dengan sekuat tenaga aku pengen sadar kayak gitu. Akhirnya sadarlah aku bang. Nah, gak lama dari pas aku sadar, aku kayak dikasih ngantuk gitu. Dikasih ngantuk lagi, aku ditindih lagi bang. Nah, tapi posisinya aku udah berubah. Aku nggak nyerong ke kiri lagi, tapi aku terlentang bang. Pas aku terlentang, jadi kayak ada yang mainin mulut aku bang. Kayak semacam bisa dibilang ciuman kayak gitu bang. Tapi aku nggak bisa ngelihat si sosok ini, tapi aku bisa ngerasain gitu kalau itu ada sesuatu yang mainin lidah aku. Nah, si itu tuh sambil ketawa-ketawa bang. Siapa? Yang mainin. Kedengaran ketawanya? Ya, kayak gimana? Gimana ya, suaranya tuh kayak gak bisa di ini. Cowok ya, gede ngebas atau gimana? Ya, ngebas, pokoknya suaranya tuh kayak berat gitu. Kayak maaf ya, kayak dia ngejulurin lidah ke mulut aku bang. Jadi pas dijulurin ke mulut aku itu, dia itu sambil ketawa gitu. Itu ngeri banget sih bang menurut aku. Nah, dan rasanya itu bang, itu kan kita kalau ciuman kayak gak ada rasanya gitu bang. Ini manis banget bang rasanya. Pokoknya kayak seperti yang aku bilang, kayak dikasih enak aja gitu. Tapi aku benar-benar gak mau sebenarnya ngalamin kejadian kayak gini. Nah, pas aku baca doa apapun, gak bisa sadar-sadar nih bang. Akhirnya aku minta bantuan almarhum bapakku bang. Kayak aku karena udah capek gitu baca doa apa aja,
tetap masih ketindihan kayak gitu. Akhirnya aku capek, aku nyeletuk kayak gini, Bang. Pak, tolongin Intan gitu. Tolongin aku gitu, Bang. Jadi pas aku bilang kayak gitu, ada suara batuk, Bang. Suara batuknya itu suara bapakku persis. Mungkin itu bisa dibilang korinnya apa gimana, aku belum paham ya. Tapi aku tahu persis banget suara bapakku kayak gimana, Bang. Jadi dia kayak ngasih aku pertanda gitu kalau dia itu ada di sebelah aku gitu, Bang. Buat kayak ngejagain gitu. Nah pas aku denger suara batuk bapak itu, akhirnya aku bisa sadar, Bang. Kayak pas aku sadar pun kayak terharu gitu, Bang. Ternyata bapak aku masih ada di sekitar aku gitu, buat meskipun itu bukan wujud aslinya, meskipun itu cuman korinnya doang, tapi aku kayak ngerasa kebantu banget, Bang. Soalnya pas aku ketindihan baca doa, gak sadar dari ketindihan itu gak ngaruh banget. Pas aku bilang minta tolong bantuan bapak itu ada kayak nunjukin suaranya. Ya, dari suaranya. Ini kejadian baru 3 hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Ini kasus kamu nih serius banget loh. Karena total berarti sampai kemarin tuh udah berapa tahun? Terhitung dari 2018 pokoknya. 2018 sampai 6 tahun? Ya. Hampir setiap hari ngalamin kayak gitu? Jadi tiap minggunya itu selalu ada. Kalau sekarang pas setelah punya suami dan punya anak itu nggak tiap hari, Bang. Jadi kayak apa namanya? Berkurang intensitasnya gitu ya? Iya. Tapi pas masih remaja gitu, pas masih gadis, aku hampir tiap malam digangguin kayak gitu. Ya semoga abis cerita dari sini bisa sembuh ya. Amin. Tapi udah pernah nyoba nih ke psikolog gitu, udah pernah nyoba belum? Kebetulan ada temenku, Bang, yang psikolog kayak gitu. Tapi apa namanya, penjelasan dia kayak karena kamu capek gitu, karena kamu banyak pikiran, belum bisa membantu juga. Ya, itu gak masuk ke aku, Bang. Mungkin ya, kan proses, aku nggak tahu ya proses ruqyah yang kamu lakuin kayak gimana gitu ya. Karena kan memang banyak juga nih ruqyah yang nggak syar'i gitu ya. Nah mungkin kalau memang benar-benar ingin ditangani secara serius gitu ya, misal ruqyah secara syar'i, terus juga mungkin bisa dibantu juga dengan konsultasi bimbingan dari psikolog misalnya untuk menyelesaikan kasus kamu. Karena aku aja yang denger itu bener-bener teriris hatiku gitu, karena 6 tahun loh, bayangin. Iya, kurang lebih 6 tahun. Kita aja kalau bangun ketindihan tuh rasanya lemes, nggak enak banget tuh kalau gua ya. Ya, iya. Apalagi kalau Mbak Intan ngalamin kejadian kayak gitu, bisa bayangin ya kalian guys. Hampir tiap hari lagi. Maksudnya kan tiap ketindihan itu pasti menguras energi gitu, Bang. Kayak capek, ngos-ngosan kayak gitu. Jadi hampir tiap malam kayak gitu, capek aja. Tapi sebelum dari yang di Cikarang itu, ngontrak gitu, nggak pernah ngalamin kejadian ini? Sebenarnya banyak, Bang. Udah dari aku masih sekolah SMP gitu, udah ngerasain hal-hal aneh gitu, Bang. Oh, tapi maksudnya bukan yang mimpi-mimpi seperti ini? Bukan. Mimpi tuh baru yang di Cikarang? Iya, keseringan yang di Cikarang itu yang aneh gitu, Bang. Tapi sosoknya selama 6 tahun itu dalam mimpi pun ya, bukan yang mimpi menjurus ke sana gitu, nggak pernah ngeliat sosok apa-apa di dalam mimpi juga ya? Pokoknya aku ngerasanya itu cowok, Bang. Karena dari suaranya pun kedengeran kan kayak cowok. Nah hari ini gue juga kedatangan abang dari Mbak Intan ya, yang memang melihat perjalanan yang dialami oleh adeknya ini. Langsung aja kita undang. Ya hari ini kita juga kedatangan abangnya Intan ya. Halo Kang Jai, terima kasih udah datang nih ya. Sebenarnya awal mulanya tuh gimana sih sehingga Intan ini ngadu gitu lah ya, mengalami mimpi-mimpi yang meresahkan? Baik, terima kasih Bang Fajar. Sedikit cerita, mungkin
kalau profil Intan itu sedikit pendiam nih, atau lebih banyak diam, pendiam ketimbang curhat ya. Pada saat pengalaman di rumah saya, cerita dulu Bang. Di rumah dia sempat sekitar jam 1 atau jam 12 malam itu histeris tuh. Tiba-tiba waktu saya tidur, tiba-tiba ketok ke kamar saya waktu dia masih tinggal di rumah saya itu. Pas awal-awal bekerja di Cikarang, 1 bulanan, suatu ketika Pak, nggak tahu malam Jumat atau malam Sabtu lah, saya lupa harinya. Dia sempat histeris, terus nangis sampai nangis, tersungkur lah udah malam. Saya masukin ke kamar, belum langsung ditanya apa nih, ada apa gitu kan, takutnya mungkin sama siapa, WA-an atau siapa gitu. Besoknya saya tanya, ada apa gitu. Malam ternyata selfie katanya kan, selfie di kamar sebelah. Dia tanpa sengaja di handphonenya melihat sosok pocong, gempal, ya gendut katanya. Lah kok gendut gitu kan, biasanya kan kurus gitu. Ya sambil ketawa, tapi saya jadi catatan karena tidak mau memperlihatkan cemas gitu, biar menghibur. Tujuan saya menghibur tadinya gitu kan. Cuma jadi catatan bahwa adik saya itu berarti peka, punya sense gitu kan, punya bisa melihat atau bisa berinteraksi atau merasakan. Berarti ini yang pocong ya. Nah kalau yang mimpi-mimpi merasakan itu kan setelah setahun atau 2 tahun mengalami itu Intan ya. Pas denger tuh gimana Kang? Pas denger saya sempet gak percaya, awalnya gak percaya, masa sih gitu kan. Nah karena waktu itu tahun 2020, kalau nggak salah 2019 akhir atau 2019 ya. 2019 dia sudah pisah dari rumah saya karena tujuannya ngontrak itu untuk mendekati dengan PT-nya atau kantornya di Cikarang. Oh ya udah saya izinkan kan, saya carikan kosan atau kontrakan yang dekat PT. Pada saat itu saya sebelum tugas keluar kota, cerita katanya sering diganggu lah, atau mungkin karena kurang istirahat, kata saya tuh kurang istirahat ya, mungkin dia nggak mau cerita sejelasnya mungkin kan, karena ini masih dipendam karena dia tuh tipenya pendiam Bang, bukan orang yang gampang cerita atau curhat ke saudara atau ke kakak, jadi mungkin malu atau apa ke abang gitu kan. Suatu ketika malam Sabtu tahun 2019 lah, saya lupa ya bulannya, saya ditelepon, Intan digangguin, katanya nampakin atau ada peristiwa lah, satu peristiwa gitu kan. Tapi Intan harus kerja hari itu, ya saya harus ke sana kan, ke rumah kontrakan Intan, dan sebisa-bisa mungkin saya ya berdoa dan ibaratnya menetralisir ruangan atau kamar Intan. Awalnya saya belum pede melakukan meditasi, dan kebetulan saya ya ibaratnya bukan bisa ya, ibaratnya melakukan meditasi lah di kamar tersebut, apa benar nggak auranya gimana gitu awalnya. Ya saya wudu dan sholat, baru di situ zikir, udah meditasi lah saya dengan cara saya sendiri, 35 menit atau 40 menit lah kisaran begitu, masuk. Mungkin saya masuk, ngobrol lah, namanya tuh inisial G lah, si Jin itu. Saya lupa Bang, cuma saya masih ingat dari nama G, dari huruf G, masih ingat, tinggi, berbulu hitam, sampai ya sempat berantem dulu sama saya. Ya apa alasannya ganggu adik saya gitu kan. Ya katanya adik kamu itu cantik, terus tangannya berbulu, ya terus ibaratnya saya baru tahu itu setelah cerita si Jin itu, bahwa adik saya tuh sering tidur hanya pakaian dalam. Jadi dia tuh ibaratnya jadi menarik perhatian si Jin tersebut. Nah saya tanya, kamu tuh Jin mana kan? Saya tanya,
ya jin, kamu nggak boleh tahu saya jin dari mana katanya. Pokoknya saya tahu lah Intan itu pacar saya. Ke saya itu Pak, itu interaksi selama 30 menit. Interaksi selama 30 menit, ya dia mau kabur dari kawasan itu asal dikasih ini katanya. Kasih ini loh banyak persyaratan, ya saya nggak mau lah. Pokoknya saya mau adik saya selamat dan nggak digangguin sama kamu kata saya itu kan. Ya pokoknya 30 menit itu saya udah meditasi, berhasil meditasi, nggak boleh ganggu-ganggu. Saya baru tahu bahwa Intan tuh sering diganggu tuh karena memang percaya saya berhasil meditasi sama jin itu. Berarti justru tahu masalah Intan yang tadi ya, mohon maaf nggak pakai baju itu dari si sosok itu. Sosok itu bukan dari Intan, bukan dari Intan, karena Intan nggak pernah cerita hal-hal yang ya namanya mungkin perempuan punya, saya kan abangnya laki-laki gitu kan, nggak cerita bahwa Intan itu sering kegerahan, terus sering tidur tanpa baju luar gitu, hanya pakaian dalam, nggak pernah cerita. Saya tahu malah dari si sosok ini. Iya, iya. Kalau boleh visualisasikan tinggi kayak Hulk gitu kan. Hulk. Ya. Nggak berbulu kayak genderuwo, enggak. Jadi tinggi ya kayak tinggi ininya merah. Ini merah banget. Tapi gelang hitam, pokoknya gelang hitam, serba hitam lah pokoknya hitam. Ya, saya sempat dicekik pas awal-awal, ya nantang dia frontal. Ya, terus saya melakukan berdoa sama Allah gitu, minta dikuatkan saya karena pada saat itu saya terancam juga karena saya itu sampai napas di ngos-ngosan lah gitu kan. Saya takut nggak bisa pulang bang gitu, malah saya yang ini celaka gitu kan. Ya intinya saya udah alhamdulillah sadar dari meditasi, saya lakukan doa yang saya yakini, yang saya bisa, ambil air mineral, saya doakan di setiap penjuru saya ini kan, semoga mudah-mudahan netral gitu kan tujuan saya. Sudah disembur-semburkan di setiap penjuru dan tanpa sepengetahuan adik saya gitu kan. Ya saya cerita ke adik saya setelah dia pulang kerja malamnya. Saya pulang kerja, saya cerita bahwa namanya ini, suka sama ini, kamu punya kebiasaan ini, kan saya tuh. Nah, mendengar Intan masih ngalamin hal seperti ini gitu ya, Kang Jai itu harapannya apa buat Intan? Ya, harapan saya atau keluarga bahwa Intan itu terlepas dari gangguan karena mau tidak mau mereka itu beda dunia kan. Dunia kita ya dunia nyata, mereka dunia gaib lah. Ya harapan kami Intan menjalani kehidupan yang normal gitu kan, sekarang udah ada anak dan suami lah ya yang baik gitu kan, anak yang lucu ya. Pernah suatu ketika dulu di Garut ya, waktu Intan kesurupan itu tujuannya batin bapak saya malah ngelihat ada sosok yang yang gangguin Intan, ada yang bersemayam di badan Intan lah. Ternyata dia histeris dan sampai dipegang berapa saudara ya orang, 5 atau 6 orang, sampai tenaganya itu nggak ketahan lah. Dan alhamdulillah sih dengan berlalunya waktu Intan bisa rileks dan bisa disembuhkan, walaupun memang tidak instan langsung hilang, harus berkala, harus intinya harus banyak berdoa lah. Mungkin untuk para penonton nanti jangan lupa lah kalau tidur itu jangan lupa berdoa lah intinya. Iya. Nah ini menarik nih, nanti kita bisa kupas lebih dalam lagi ya. Tapi ya bukan harapan Kang Jai doang ya, harapan gue juga sama kita semua, Intan bisa pulih lah, sehat lagi ya, nggak mimpi kayak gitu ya. Ini nggak rekayasa ya gue narasumber cerita gini ya, tapi memang mengalami hal seperti itu gitu. Nah Kang Jai, kapan lagi nih syuting host Jejak Si Gundul nih? Kapan ya? Boleh lah kapan nanti dijadwalkan aja. Jejak Si Gundul ya. Iya. Bukan Ahmad Dhani nih. Enggak lah.
Ini soalnya sama-sama Jago kuning. ngelawak juga nih. Oh, enggak. Oh, beda ya. Dikit-dikit. Ya udah, makasih ya udah datang dan bercerita. Terima kasih Bang Fajar. Kuliah. Sama-sama. Nah, ngomong-ngomong pengalaman kayak gini, sebenarnya tuh udah banyak banget ya narasumber-narasumber kita yang pernah mengalami hal serupa. Salah satunya, dulu tuh gue pernah undang narasumbernya Mr. Popo. Kalian masih inget nggak tuh? Dimana ada seorang cewek yang ternyata disukai dan bahkan dia pacaran sama pocong. Karena emang dulu ceritanya itu viral, bahkan sampai jadi film bioskop kisah ini. Do you see what I see? First Love. Langsung aja buat kalian para lang atau RJL Satset nih, karena emang dulu udah sempet viral juga di podcast RJL, pengen nonton versi film bioskopnya, bisa beli tiket secara online mulai tanggal 10 Mei 2024 di beberapa platform online, bisa di Tix ID, MTix, Cinepolis, dan juga Cigivi. Beli duluan dan tonton filmnya, akan tayang seluruh serentak di bioskop tanggal 16 Mei seluruh Indonesia. Sebenarnya cerita ini juga mirip kayak novel Pengantin Setan. Emang iya, Bang? Iya, coba deh nanti lo lihat sama yang tadi tuh yang pacaran sama pocong. Ya udah, tapi gue doain deh semoga lekas sembuh ya. Amin, amin. Dari podcast RJL. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Jangan lupa Om Mamat season 5 pertengahan bulan Mei. Ciao.